Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ervi di Dongeng bareng Kak Ervi. Kali ini Kak Ervi nggak sendirian, Kak Ervi bawa teman. Siapa ya namanya? Mau kenalan nggak? Sip, kita kenalan dulu ya. Tapi dia lagi tidur, kita bangunin dulu. Bangun. Bangun, udah mulai on kita, bangun. Udah on ya? Udah, bangun ya. Kenapa? Aku malu. Gak apa-apa. Kenapa? Malu, rame. Udah cepetan. Ih, malu. Udah. Sekarang kenalan dulu. Namanya siapa? Cia. Oh, namanya Cia, teman-teman. Cia, kenalan dulu sana sama adik-adik di rumah. Hai adik-adik, nama aku Cia. Salam kenal ya. Hari ini Cia mau mendampingi Kak Ervi mendongeng. Bener mau dampingi Kak Ervi dongeng? Iya dong. Oke, mulai ya kita dongengnya ya. Tapi selama Kak Ervi dongeng, Cia duduk dulu di situ, tiduran dulu. Tapi aku pengen dongeng. Iya, nanti ada waktunya. Siap ya? Janji, gak boleh ganggu. Ya deh. Tumben dia nurut. Ya udah, adik-adik, kita mulai ya dongengnya ya. Kali ini Kak Ervi mau mendongeng untuk teman-teman semua, buat adik-adik semua di rumah. Semoga adik-adik pada sehat ya. Kali ini Kak Ervi mau mendongeng, temanya Ayo Kita Jaga Mata. Ceritanya tentang dua orang anak, yang satu bernama Nisa dan yang satu bernama Adi. Nisa dan Adi adalah sepupu, tapi Adi tinggal di luar kota yang cukup jauh. Liburan telah tiba. Nisa dan keluarganya menuju rumah Adi untuk berlibur. Akhirnya aku liburan juga, gumam Nisa dalam hati. Adi adalah sepupu Nisa yang sangat baik, tapi Adi sangat pendiam. Butuh perjalanan 2 jam untuk sampai ke rumah Adi. Sesampainya di rumah Adi, Nisa dan keluarga disambut oleh Tante Vivi. Tante Vivi adalah ibu dari Adi. Wow, banyak sekali bukumu, Adi. Nisa berbinar matanya melihat lemari yang ada di pojok sana, disusun buku yang sangat rapi. Iya, ini lemari buku aku karena aku senang sekali membaca. Wah, pantas sekali, bukumu banyak, Adi. Adi, bolehkah aku meminjam bukumu satu? Tanya Nisa kepada Adi. Boleh dong. Sambil mengambil satu buku, Adi memberikan kepada Nisa. Nisa, ini dongengnya sangat bagus. Aku sudah baca 3 kali. Seru sekali. Dongengnya tentang raja hutan yang adil. Tapi kamu suka tidak? Ah, Adi, aku tidak suka dongeng-dongeng seperti itu. Aku pinginnya dongeng Putri Salju ataupun tentang sains. Lalu Adi menggelengkan kepala. Aku tidak punya. Tapi
ada satu buku, semoga kamu suka. Akhirnya Adi mengambil satu buku yang diberikan kepada Nisa. Ini Nisa, buku ini bagus sekali. Wah, terima kasih Adi. Ini buku yang aku cari. Buku ini tentang sains. Terima kasih. Akhirnya mereka berdua duduk bersama dan membaca buku. Waktu berjalan terus-menerus. Hingga akhirnya jam pun tak terasa menunjukkan pukul 4 sore. Adik, aku bosan sekali di rumah. Apakah kita tidak bisa keluar saja untuk bermain di lapangan ataupun bermain di luar gitu bersama teman-teman yang lain? Gumam Nisa kepada Adi. Emangnya kamu mau bermain di lapangan, basah-basahan, kotor-kotoran? Iya, tidak apa-apa. Baiklah, ayo kita ke lapangan. Akhirnya mereka berdua pergi ke lapangan. Sesampainya di lapangan ternyata ramai sekali. Ramai orang di sana. Ada yang bermain egrang, ada yang bermain karet, ada yang bermain lari-larian. Ayo, adik-adik senang bermain permainan tradisional seperti apa? Wah, karet. Oke, apalagi? Oh, egrang. Oke, ada lagi? Oh iya, kalau untuk permainan tradisional itu cukup banyak ya. Akhirnya mereka pun berlarian di lapangan bersama teman-teman. Adi, sini. Siapa ya? Itu siapa sih? Adi, kemari. Itu siapa ya? Nis, kamu tahu tidak yang memanggil aku siapa? Aku tidak tahu, kan aku tidak pernah kenal dengan teman-temanmu. Akhirnya laki-laki yang memanggil Adi berjalan menuju Adi. Dan Adi pun ternyata mengenali wajahnya ketika laki-laki itu sudah di depan mata Adi. Oh, ternyata kamu Rido. Aku pikir siapa? Hihihi. Kamu nih, memang kamu tak kelihatan. Tidak, gumam Adi. Akhirnya mereka pun bermain bersama. Tetapi Nisa mulai curiga. Kenapa ya? Teman-teman tahu kenapa Nisa mulai curiga? Ada yang tahu? Ya, Nisa curiga karena sepertinya ada masalah di matanya Adi. Nisa pun bertanya kepada Adi. Adi, sepertinya matamu ada masalah karena matamu aku perhatikan tidak pernah melihat pas ketika tulisan itu jauh. Kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa membacanya. Dan ketika ada orang yang memanggilmu, kamu tidak kenal orang itu. Ah, tidak. Itu perasaanmu saja, Nisa. Aku tidak apa-apa. Jawab Adi. Akhirnya jam menunjukkan pukul 5 sore. Waktunya mereka untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nisa menceritakan kejadian itu kepada Tante Vivi. Dan Adi pun mengangguk-ngangguk seraya membenarkan cerita dari Nisa. Esok harinya, Tante Vivi, Adi, dan Nisa pergi ke dokter mata. Sesampainya di dokter mata, ternyata Adi memang mempunyai kelainan di matanya. Ia harus memakai kacamata.
karena matanya -1. Adi, lain kali kalau membaca buku tidak boleh dekat-dekat. Dan kalau kamu ingin membaca buku harus di tempat yang terang. Tidak boleh terlalu dekat dengan komputer dan tidak boleh terlalu dekat menonton TV dengan TV ataupun bermain games. Adi pun mengiyakan dengan lesu. Baik dokter. Kalau saja aku bisa menjaga mataku dengan baik, sepertinya aku tidak akan pernah pakai kacamata. Sebal sekali. Kenapa aku sekarang pakai kacamata ya? Itulah cerita Adi dan Nisa. Baiklah adik-adik, sekian dari KRV. Pesan dari KRV adalah, jika adik-adik ingin mempunyai mata yang baik, mata yang sehat, harus adik-adik perhatikan. 1, jika adik-adik ingin membaca buku, diusahakan membaca buku tidak terlalu dekat dengan posisi bertegak dan ruangan yang cukup cahaya. Yang kedua, adik-adik harus menjaga mata dengan tidak terlalu dekat menonton TV ataupun menggunakan komputer ataupun menggunakan handphone ya. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan mata dengan memakan makanan yang bergizi. Satu lagi pesan dari KRV, selama pandemi COVID-19 ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Contohnya protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menghindari kerumunan, dan yang ketiga mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Dan jangan lupa adik-adik juga harus terus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari mara bahaya ya. Sekian dari KRV. Nanti kita Kak, apa? Emang udah selesai dongengnya? Iya, ini udah mau selesai. Emang kenapa? Ya, terus aku nggak dongeng dong. Ini kan udah selesai dongengnya. Tadi tentang mata ya Kak Ervi? Iya. Tapi kalau misalkan mata itu harus dijaga ya Kak? Iya, harus dijaga. Coba kasih pesan ke adik-adik. Oke adik-adik, pokoknya Cia pesan untuk teman-teman semua, untuk adik-adik semua harus jaga mata ya. Ingat pesan dari KRV dan ingat juga pesan dari Cia. Ya udah, kita tutup akhiri dongeng ini ya bareng-bareng. Oke. Sekian dari KRV dan Cia. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Dah. Assalamualaikum. Bye bye.